Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan dengan yang rilis yang kedua, yaitu terkait dengan pemerasan dan pencurian dengan kekerasan dengan modus sebagai polisi. Jadi ini dasarnya adalah laporan polisi nomor 615 bulan 10 tanggal 26 Oktober. Jadi ini pelapor melaporkan, pelapor dengan inisial MB. Kemudian pelakunya itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Tersangkanya ini inisial AD. Jadi sekaligus langsung saya sampaikan perannya yang bersangkutan. AD ini adalah mencari korban. Kemudian MI, RS, K, dan ZA itu sebagai berpura-pura sebagai polisi. Jadi berpura-pura sebagai polisi. Untuk TKP-nya sama dengan yang tadi di wilayah Kebagusan. Ini di apartemen Kebagusan City, Tower B, lantai 21. Di Pasar Minggu. Jadi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober jam 1 siang. Jadi si AD yang sudah mencari korban melalui medsos mendatangi apartemen di Kebagusan, kemudian masuk ke dalam, selanjutnya mengaku bersama rekan-rekan semua yang lain yang ada di belakang saya mengaku sebagai polisi. Kemudian dari sana TSK ini kemudian ya, yang pertama yang AD itu dia janjian dengan korban. Nah setelah di apartemen Kebagusan kemudian si AD ini kemudian memberi sinyal-sinyal kayak batuk dan sebagainya untuk memberi kode untuk kemudian teman-temannya yang lain masuk untuk melakukan seolah-olah penggerbekan narkoba, mengancam si korban dengan mau dibawa ke Polres, mau dibawa ke kantor polisi, sehingga karena dari korban itu kemudian dimintain uang, handphone, barang-barang milik korban lainnya. Nah, kerugian dari yang sudah diamankan terkait dengan perkara ini yaitu seperti yang ada di depan ini, 1 buah ATM BCA. Jadi pelaku ini menunjukkan KTA polisi, KTA yang menyerupai KTA polisi dengan borgol dan sebagainya, yang dimana menunjukkan ciri khas yang digunakan oleh polisi untuk melakukan tugas-tugasnya. Tersangka ini dilakukan penangkapan di
Jadi ini KTA-nya punya orang lain, punya artinya inisial di dalamnya punya memberikan inisial orang lain, hanya fotonya foto dia. Oh, diedit. Iya. Profesinya tadinya apa Pak dia? Security atau apa? Tidak bekerja. Oh, tidak bekerja. Ada juga security, ada juga sebagian tidak bekerja. Kelima tersangka ini menyamar sebagai polisi. Ada indikasi apa dia menyamar polisi? Ada motif apa dia menyamar sebagai polisi dan memeras korban-korban ini? Apa sebelumnya dia pernah masuk polisi gagal atau bagaimana? Bagian security kan? Modus operandinya melakukan, jadi ada janjian, kemudian diduga biasanya mereka ada kayak disinyalir narkoba, kemudian ditangkap, kemudian seakan-akan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Berarti secara acak aja Bang ya, korban-korbannya ini dari media sosial gitu, Iya. acak. Pada prinsipnya mereka melihat korban itu mudah untuk dilakukan, artinya diperas, mudah untuk diakalin lah, untuk dimintain duitnya. Jadi orang-orang karena mereka kan mencarinya di medsos, mereka juga melakukan mungkin profiling kepada sasaran-sasarannya, sehingga lebih mudah untuk dilakukan pemerasan. Demikian. Dan dalam aksinya mereka berseragam polisi juga atau preman gimana kan? Pakaian preman, jadi hanya menunjukkan KTA, hanya menggunakan pakaian polisi di borgol, jadi seakan-akan borgol, menunjukkan KTA, dan ini borgolnya tadi pakaiannya juga dibuat seperti ala-ala polisi lapangan gitu. Tidak ada senjata dan buat nanggapinnya? Terhadap korban nggak Bang kalau tidak mau memberikan? Untuk senjata nggak ada. Nggak ada ya? Kalau untuk penganiayaan tidak dilakukan penganiayaan, mungkin ditakut-takutin aja, ditakut-takutin, kemudian karena korban takut, ya korban namanya kita rekan-rekan semua, namanya kita misalkan di satu tempat terus ada orang banyak, ada 5 orang datang, kita ditakut-takutin walaupun apa yang dia sampaikan biasanya kan kita kalau motifnya jahat pasti kita takut, kita pasti menyerahkan itu. Jadi dia menganggap seperti perampok lah, kira-kira begitu. Sudah berapa lama mereka ini menyamar sebagai polisi? Untuk penyamaran sebagai polisi, dari hasil keterangan fakta-fakta yang didapatkan dalam penyidikan itu sudah 3 bulan. Jadi yang merencanakan semua itu ya si Ade. Ada yang mana Ade Ade? itu Ada yang mana Ade? yang tengah ini. Oh, ada yang keriting ya, ada ya? Aduh, bahaya kau Ade. Profilingnya orang-orangnya seperti apa sih yang jadi caranya, terus si korban juga kayak gimana, kenapa kok harus takut gitu Jadi si Ade ini mencari di medsos, kemudian dia bertemu dulu sama si korban. Nah setelah si korban, kemudian dia mengaku bahwa dia ketika waktu digerebek, setelah dia berpisah kan kemudian dipisah, kemudian pada saat si Ade ini tahu lokasinya di Kebagusan, dia masuk, dia bertemu, seolah bertemu. Nah dia kode temennya untuk dilakukan penggerebekan. Jadi dia lihat bahwa si korban adalah orang yang takut untuk berhadapan dengan polisi. Jadi dia ancam untuk melaporkan narkoba. Tapi dari hasil penyidikan beliaunya tidak narkoba. Saya nggak tahu apakah sebelumnya pernah atau enggak. Saya nggak tahu. Mungkin dari nanti di dalam hasil proses penyidikan kita dalamin lagi.
dia random saja dia nyari di medsos, berkenalan dengan medsos, terus bertemu. Dia pertemuannya itu yang dia melihat dia memprofiling orangnya mudah untuk dilakukan pemerasan atau enggak gitu. Bertemu dulu di luar. Ya kan chatting-chattingan di handphone, habis itu bertemu. Korbannya laki-laki. Kira-kira begitu rekan-rekan semua. Ada lagi? Oke. Korbannya satu. Satu ya? Korbannya satu. Tapi tetap random ya, Dan? Iya, random. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Mungkin kita tunjukin dulu barang buktinya. Kiri. Kiri dan Terima kasih.